Kita awali kajian kita dengan mendoakan saudara-saudari kita yang boleh jadi belum beriman sampai dengan detik ini, dimanapun ia berada, semoga diberikan kekuatan oleh Allah agar mampu bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mendoakan semoga hamba-hamba Allah pelaku maksiat yang masih berbuat maksiat sampai dengan detik ini, kecil apalagi besar, diberikan sentuhan pada jiwanya, kesadaran untuk mau bertobat sebelum ia kembali kepada Allah. Dan semoga kita semua digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang mulia, yang wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Imam kita tadi membacakan surah Al-Anbiya, setidaknya dari ayat 103 tadi sampai dengan 107-nya. Dua hal pokok yang penting kita ingat, karena salat berjamaah itu setiap ayat dan surah yang dibacakan oleh imam itu memberikan pesan-pesan tersendiri yang bahkan dibutuhkan oleh kita semua. Karena itu jadi imam itu tidak mudah. Sebelum sholat nengok ke belakang, melihat siapa yang berada di barisan makmum, dilihat wajah-wajahnya. Nanti ada wajah-wajah yang terkait dengan panjang pendeknya surah. Jadi penampakan wajahnya itu ada yang wajah kulhu, ada yang wajah wadduha, ada yang wajah al-baqarah, ya. Maka dicari nanti surah-surah yang sekiranya mewakili kesanggupan makmum untuk mengikuti berjamaah. Nanti ada wajah yang transit, yang mungkin bukan bagian dari mukim. Jangan sampai imamnya memang baru lancar al-baqarah, makmumnya harus cepat naik kereta. Begitu dibacakan selesai ketinggalan kereta. Yang kedua itu nanti Allah bimbing surat apa yang dibacakan yang umumnya mewakili keadaan makmum. Kadang-kadang sudah disiapkan satu surah, di tengah-tengah takbir bisa berubah itu. Karena itulah pesan yang pertama, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini kaidah dasar dalam kehidupan yang pertama. Ini bukan materi ya. Ini hanya mukaddimah untuk mengantarkan pada diskusi. Kaidah yang pertama, bumi ini kata Allah ditetapkan, dan cara menetapkannya itu menggunakan qad. Qad itu bisa berarti taukid, menguatkan, bisa berarti tahqiq, menjamin, bisa berarti taqrib, mendekatkan. Yang mendekatkan itu bisa contohnya iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya salat sudah dekat akan dimulai. Ayo siapkan diri kita untuk khusyuk. Nah, di sini Allah ingin tegaskan, kata Allah, demi keagunganku aku tegaskan, dan sifat kehidupan ini akan berlangsung dengan cepat dan dekat, bahwa kehidupan di bumi ini hanya akan bisa menjadi saksi manfaat sampai dengan pulang ke akhirat bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi ada pesan kepada kita dimanapun berpijak di bumi ini, Anda yang belajar di kampus, Anda yang bekerja, Anda yang masih di jalan, sepanjang berkehidupan di bumi, di tempat yang dipijak, maka banyaklah berbuat amal saleh. Jangan sampai ada satu tempat dipijak perbuatannya salah. Kenapa? Karena nanti yang soleh ini itu yang akan dibawa manfaatnya sampai kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada orang yang sudah diperkenankan oleh Allah berkehidupan di bumi, tapi perilakunya tidak soleh. Sama padanan maknanya dengan Quran surah 35 Fatir ayat 32. Ada orang yang mendapat kesempatan dari Allah untuk menghafal Quran, tapi sayang hafalannya digunakan pada hal-hal yang tidak bahkan diperkenankan oleh Allah. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Ada hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Maksudnya ada yang senang baca, senang mengkaji, senang menghafal. Cuma sayang nanti wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang diberikan kesempatan bisa menghafal Quran tapi zalim. Ayatnya digunakan bukan pada tempatnya. Dia hafal ayat, tapi ayat itu dia potong untuk memenuhi keinginan dunianya. Dia gunakan ayat untuk mencari kepentingan dunia, itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Zulmun. Tahu gayung? Halo, tahu gayung? Tahu. Gelas, tahu gelas? Ay, pami badai ngaleut ngangge gayung atau nepi gelas? Lah, ya itu bahasa Rusia pojokan tuh ya. Kalau mau minum pakai gayung atau gelas? Gelas. Kalau mandi pakai gayung atau gelas? Gayung. Ada orang yang minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas. Nah, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orangnya disebut zalim, perbuatannya zulmun. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalim namanya. Jelas? Baik. Ada orang diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Kehidupan di bumi ini
sejatinya mengumpulkan bekal untuk pulang. Karena di sini nggak ada yang abadi. Sementara innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua yang hidup di bumi termasuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayyit, akan wafat. Tuh, CM, calon meninggal. Saya, kita. Jadi meninggal itu bab yang mengantarkan pada kehidupan baru di akhirat. Itu yang sejati, yang abadi. Mau ke surga? Mau ke surga? Surga itu di dunia atau di akhirat? Nah, gerbang menuju surga itu meninggalkan dunia dulu. Makanya ketika meninggal dunia, itu perpindahan ke alam berikutnya, akhirat. Di akhirat itulah ada surga. Orang yang ingin ke surga artinya orang yang sudah siap menjalani kematian untuk meninggal dunia. Nah, ke surga itu kan butuh bekal. Anda ke pusdai saja butuh bekal, apalagi pengen ke surga. Allah sudah siapkan di bumi ini, di dunia ini, berbagai macam aktivitas yang hasilnya untuk mendapatkan bekal ke surga itu. Jadi cari dengan semua kegiatan di bumi yang terbentang ini, berbagai kegiatan yang punya nilai, yang nilainya itu jadi bekal kita untuk pulang menghadap Allah dan berpotensi memasukkan ke surga. Itu yang sering kita sebut dengan pahala. Bahasa Qurannya hasanah. Apa namanya? Nah, karena itu kita sering bermohon pada Allah semoga semua kegiatan dunia kita menjadi hasanah, di akhirat hasanahnya dibawa, ditampakkan lagi. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi dunianya hasanah, di akhiratnya ditampakkan hasanahnya. Nanti setiap kegiatan kalau jadi hasanah dituliskan pahalanya, 10 kebaikan, 700 kebaikan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, makannya bernilai hasanah, belajarnya bernilai hasanah, kerjanya bernilai hasanah, istrinya namanya hasanah, semua hasanah. Maka setiap dikerjakan punya nilai. Mau berpakaian, bismillahirrahmanirrahim, pakaiannya menutup aurat, kalimat bismillahirrahmanirrahimnya menjadikan perbuatan menggunakan pakaian itu berubah menjadi hasanah. Nah nanti, ya sebentar, dipanggil tuh. Nanti kalimat hasanah itu yang melahirkan pahala, itu yang dituliskan di kitab. Itu yang dimaksud di Quran surah Al-Isra, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitabmu baca. Nah, yang di kitab itu hasanahnya. Hasanahnya, apakah kebaikannya ada atau keburukannya pernah dikerjakan? Itu yang ikut pulang. Semua kegiatan yang bernilai hasanah itu disebut amalnya dengan amal solih. Pelakunya disebut dengan solih, jamaknya disebut dengan solihun. Jelas? Nah, ini yang kembali ke Al-Anbiya ayat 105 tadi. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang-orang yang mampu mengambil peluang, mendapat warisan, kesempatan dari Allah beraktivitas di bumi, orang-orang yang beraktivitasnya benar, itulah yang akan mendapatkan warisan kebaikan sampai dia pulang ke akhirat nanti. Jadi pesan pertama, jangan sampai sepulang dari sini atau bahkan di sini ada kegiatan yang tidak punya nilai amal soleh. Itu rugi. Karena hanya akan mengendap menjadi dunia saja. Dan apa bedanya dengan yang belum beriman? Anda makan, yang belum beriman juga makan. Anda minum, yang belum beriman juga minum. Maka perbedaan iman kita mengantarkan semua perbuatan menjadi amal soleh. Itu satu. Jelas? Yang kedua, tadi di penutup rakaat yang keduanya, diberikan perintah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua tunduk patuh kepada Allah. Fahal antum muslimun? Apakah kalau sudah jelas keterangannya, jelas pemahamannya, paham apa yang dijelaskan, kata Allah, sudahkah tiba waktunya bagi anda semua untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muslimun jamak dari kata muslim, akarnya dari kata aslama yuslimu. Aslama itu tunduk patuh. Diperintahkan sholat, patuh. Diperintahkan baca Quran, patuh. Diminta untuk jujur, patuh. Jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Patuh. Jangan saling mencela, patuh. Jadi semua aktivitas dalam Islam, agamanya disebut apa? Islam. Dinnya itu Islam. Kenapa disebut Islam? Memberikan kesan kepada kita, kalau sudah masuk Islam mesti patuh pada ketentuannya. Orangnya muslim, orang yang patuh, tunduk. Ketentuannya disebut dengan silmi. Jadi agamanya, dinnya Islam, pedomannya disebut dengan apa? Silmi. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei semua orang yang beriman yang sudah masuk Islam,
Jadi kalau masuk Islam, masuk frame dinnya Quran surah ketiga ayat ke 18 sampai 19. Di ayat 19-nya, innad dina indallahil Islam. Itu Islamnya. Pokok ajarannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang sudah masuk Islam dan beriman, udkhulu fis-silmi kafah, secara total. Jadi di Islam itu petunjuknya bukan cuma saat sholat, bukan. Dari takbir sampai tahiyat. Bangun tidur, ada petunjuknya. Nah, itulah kafah namanya. Berpakaian, ada petunjuknya? Ada. Makan, ada doanya? Ada. Masuk masjid, ada aturannya? Ada. Kaki yang mana yang dilangkahkan? Kanan. Keluar kaki yang mana? Kalau ke toilet kaki yang mana? Ada doanya enggak? Nah, saat baca doa itu, berubahlah aktivitas itu menjadi amal soleh. Orangnya disebut soleh. Jamaknya solihun. Jadi kita itu diminta patuh, jangan cuma berislam dalam ibadah ritual. Betul sholatnya Islam, tapi lisannya tidak muslim. Makanya kata Allah, kalau sudah Islam, lisannya berkata yang baik. Jangan saling mencela, jangan saling menipu, jangan bikin hoax. Katakan yang baik-baik kalau tak mampu diam, kata Nabi. Sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian diminta kita kalau bisa melakukan itu, fahal antum muslimun, kalau sudah jelas, sudah paham, pertahankan itu sampai wafat. Apakah kamu siap untuk tunduk patuh kepada Allah? Itu pertanyaan di rakaat kedua di penutupnya tadi. Siap insya Allah? Halo, siap? Nanti kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan memperoleh balasan dari Allah, apresiasi namanya salam. Agamanya namanya apa tadi agamanya? Islam. Pedomannya apa? Silmi. Orangnya apa? Muslim. Hadiahnya apa? Salam. Salamnya ada di Quran surah ke-19 ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam itu tenang. Salam itu damai. Salam itu kebahagiaan. Salam itu puncak kesuksesan. Saya mau tanya begini. Sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam sifatnya apa? Jahiliyah kan? Coba setelah masuk Islam, berubah menjadi baik atau tidak? Kehidupannya makin tenang tidak? Makin sukses tidak? Perhatikan, tidak ada satupun sahabat yang masuk Islam kecuali semua sukses di bidangnya. Dan mereka semua bahagia. Coba lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sukses jadi pengusaha. Hartanya banyak. Saya terakhir umrah itu sudah tegak wakaf hotelnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau kan dulu mewakafkan sumur dengan kebun, dikonversi sekarang salah satunya menjadi hotel. Hasilnya infak atas nama Utsman bin Affan. Umar bin Khattab sukses. Amr bin As sukses. Bilal itu sukses. Kisahnya sampai sekarang abadi. Bandingkan dengan sebelum masuk Islam. Jadi Anda itu kalau sudah masuk Islam, seharusnya bahagia. Ada jembatan kesuksesan yang akan didapatkan. Harusnya lebih tenang. Bilal itu saking tenangnya, dicambuk berkali-kali, nyantai aja. Irtad, kata yang nyambuk. Ahad, kata Bilal. Irtad, ahad. Makin kencang suaranya. Makin kencang dicambuknya, makin kencang suaranya. Murtad kamu. Ahad. Murtad, ahad. Bilal. Sekarang coba, apakah setelah berislam sampai sekarang, sudah merasakan ketenangan yang membahagiakan itu? Sudah sukses dalam beraktivitas? Kalau belum didapatkan sepenuhnya, boleh jadi satu, saat ini kita belum jadi muslim yang kafah. Jangan-jangan saat sholat, muslim, keluar dari situ pakaiannya ganti lagi, aurat kebuka lagi, akhwat, ibu. Ke masjid numpang pakai mukena aja, keluar pakai rok mini lagi. Halo? Maaf ya, maaf. Yang laki-laki sholat, tapi keluar dari sini riba lagi. Betul sholat, keluar dari sini bahkan ada yang tertukar sendal. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi sekarang nyata terjadi. Dia baru sholat, baru istighfar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Barusan taubat, keluar sudah gibah. Tuh imamnya tadi siapa tuh? Iya yang gitu amat bacaannya, si amat aja nggak gitu. Nah jadi muslim itu kafah dari bangun tidur sampai tidur lagi, semampu yang bisa dilakukan. Itu nanti dunianya salam, wassalamun alaihi yauma wulida, di alam kuburnya salam, wa yauma yamut. Makanya di Islam itu jangankan ayat tentang dunia, ayat tentang kuburan pun ada. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Ayat tentang kuburan ada.
Jadi kita itu punya persiapan sebelum masuk kubur. Yang bahaya itu nggak tahu setelah wafat mau kemana. Kalau kita alhamdulillah bersyukur Pak, Bu. Kalaupun meninggal, sudah belajar. Cara meninggal husnul khatimah begini. Kalau ingin cari tantangan dan bersifat nekat dipukulin malaikat begini. Kalau mau coba silahkan aja, cuman resikonya tinggi gitu. Tapi diterangkan alam kubur yang terang begini, yang bahagia begini, yang nestapa begini, sampai ayat tentang akhiratnya ada. Makanya kita punya harapan yaumul akhir, informasinya komplit. Silahkan bandingkan, dicek di mana ditemukan informasi tentang seputar kehidupan pasca dunia yang komplit sifatnya. Siapa yang bisa memberikan itu semua kalau bukan penciptanya? Yang terakhir, wa yauma yub'atsu hayya, kalau dunianya benar muslim, di alam kuburnya mendapatkan salam, di akhiratnya dibangkitkan dalam kebahagiaan dan kegembiraan, dan tempatnya Darussalam. Itulah sebabnya ketika kita saling berjumpa, kita berdoakan satu dengan yang lainnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alnya istighraq, mencakup 3. Assalam, semoga semua jenis salam di dunia, di alam kubur, di akhirat. Alaikum, lekat dengan Anda saudaraku. Semoga Anda damai, semoga Anda tentram, rumah tangga tentram, pekerjaan sukses, kalau meninggal tenang, di akhirat mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan diganti salamnya. Assalamualaikum warahmatullah sama muslim. Makanya disebutkan tahiyatum minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat sapaan itu dan doa di dalamnya. Jelas di sini? Fahal antum muslimun? Maka saya tutup pertanyaannya dengan kalimat imam tadi, membacakan surah yang tadi disampaikan. Apakah sudah siap sekarang menjadi seorang muslim yang utuh? Siap? Takbir. Itu ayat yang dibaca dalam surat Maghrib tadi, ya. Maksud saya, kita coba belajar setiap mengikuti sholat berjamaah, pelan-pelan memahami apa yang dibacakan sehingga meresap maknanya ke dalam jiwa. Jadi pulang dari masjid itu punya getaran di jiwa. Oh, saya diminta begini, patuh, siap ya Allah. Jangan ketemu pimpinan, kerjakan, siap, kerjakan, siap. Tapi ketemu yang menciptakan pimpinan, ditanya, sudah siap? Gak tahu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah dan rahmat kepada kita insyaallah. Malam ini kita tanya jawab, karena sudah lama kita berkajian tidak bertanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan dituliskan nanti. Ini dari pagi saya kajian dengan para ibu. Pertanyaan juga dititipkan untuk dibaca dan dijawab malam hari ini. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan, boleh dituliskan, nanti dikumpulkan di panitia. Kita diskusikan malam hari ini insyaallah. Siap ya? Formatnya ada 2. Anda bertanya, saya menjawab. Atau saya bertanya, Anda menjawab. 1 atau 2? 1, oke. Atau kita robah formatnya. Saya bertanya, Anda menjawab. Atau Anda menjawab, saya bertanya. Baik, bismillah. Kita bacakan dulu ya. Ini maksudnya supaya menghemat waktu. Kalau nanti mic ditukar dan macam-macam, terlalu banyak waktunya terbuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya tuh senang begini setiap ada kata. Jadi saya tuh dari kecil cinta Quran. Jadi nggak ada kegiatan yang ditemukan, dijalani, apalagi ditanyakan, kecuali otomatis ayatnya langsung tek-tek gitu. Itu kebiasaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah 4 ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau diberikan penghormatan, kalian diberikan penghormatan. Penghormatan tertinggi itu dalam Islam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tertinggi. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan dan maknanya sudah saya kupas. Di situ bukan cuma sapaan, ada doa, ada harapan, ada perhatian, ada ketulusan. Makanya kalau mengucapkan Assalamualaikum jangan asal lewat. Imam juga kalau Assalamualaikum di akhir jangan cuma mengucapkan. Rasakan itu untuk dirinya, untuk makmumnya, untuk semua. Ya Allah, berikan salam untuk semua jamaah, semua orang-orang beriman, rahmatmu, keberkahan darimu. Karena itu adabnya kalau diberikan perhatian, balas dengan yang lebih baik. Itu dalam Islam. Diberi makanan, balas dengan makanan yang lebih baik lagi. Pernah diberikan hadiah, kalau mampu balas dengan yang lebih baik. Setidaknya kalaupun diberikan salam, jawab dengan yang lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Pak Ustadz, semoga Allah merahmati dan meridai. Semoga Allah berikan lebih baik kepada Anda atas apa yang Anda doakan kepada kami setiap harinya. Pak Ustadz, doakan saya agar bisa terbebas dari hutang riba.
saya zalim kepada orang tua, dan saya ingin istiqomah dalam berhijrah ini, serta saya ingin menjadi salah satu murid Pak Ustadz. Kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua, baik yang bertanya, meminta ataupun kita, dari segala yang Allah larang. Semoga kita dijauhkan dari segala hal yang buruk dalam pergaulan materi, semoga dibebaskan dari tipu menipu, sogok menyogok, semoga dijauhkan dari korupsi, dan semoga dibebaskan dari perbuatan riba. Riba itu rumusnya begini: wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan janji Allah, kalau riba ditinggalkan, itu aktivitas niaganya oleh Allah akan diganti dengan yang lebih berkah dan sifatnya lebih menguntungkan dunia akhirat. Jadi meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Itu dulu yang dipahamkan dalam benak kita. Meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam riba seakan-akan mendapatkan yang banyak, padahal nanti kata Allah akan tersiksa dengan ribanya. Bukan cuma di cicilannya, pikirannya, dan yang terkumpul yang terasa banyak itu nggak ada keberkahannya. Gini. Kalau harta kurang berkah atau tidak berkah, kalau masuk ke perut jadi makanan, nanti itu akan menghambat pusat-pusat kebaikan. Misal, azan terdengar di telinga kan? Allahu Akbar, terdengar tuh. Tapi kalau ada hal yang haram masuk, entah itu dari pencurian, korupsi, sogok menyogok atau riba, masuk ke dalam mulut, diolah, nanti akan menutup bagian fungsi pendengaran kebaikannya. Dia dengar, tapi nggak bisa merespon. Itu yang dimaksud di Quran surah 6 ayat 25, wa fi adanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau Anda mendengar adzan tapi tidak peduli, padahal Anda mengatakan beriman, coba dicek, baru berbuat maksiat apa sampai telinganya tertutup mendengar kebaikan. Anda pulang dari kantor lewat pusdai, yang ke masjid banyak, waktu sholat sudah tiba, Anda yang lewat situ tapi kok bisa nggak tertarik untuk sholat? Tanyakan, baru berbuat maksiat apa sampai matanya nggak peka pada kebaikan. Mushaf di rumah banyak, dari yang kecil yang masuk saku sampai yang paling besar yang nggak bisa disakuin, tapi cuma jadi pajangan, nggak bisa baca, padahal tiap hari lihat. Tanyakan pada diri kita, pada diri masing-masing, dosa apa sampai nggak bisa baca mushaf itu? Makanya ada ulama mengatakan begini, kalau sehari nggak bisa baca Quran sedangkan di rumah mushafnya banyak, tengah malam bangun, masuk ke ruang tengah, ambil mushaf yang paling besar, jangan dulu dibaca, bentangkan dulu, lalu tanyakan pada diri sendiri, ya Allah, dosa apa saya sampai nggak bisa baca Quran ini? Satu. Jadi kalau ada orang yang sudah diarahkan pada kebaikan belum tergerak, itu cuma dua penyebabnya. Satu, maksiat, kedua, dunia yang berlebihan. Hubbud dunia, dunia yang berlebihan. Yang kedua, kalau sudah masuk ke perut harta yang tidak halal itu, maka nanti akan menghijab kolbu, sehingga apa yang dimohonkan kepada Allah berupa kebaikan terkadang tidak langsung sampai ke dalam kolbunya. Contoh begini, ini gambarkan aja ya. Biasanya saya kalau ada ta'lim tuh suka disimpan gelas isinya air di depan tuh. Ini contoh ya. Contoh aja, contoh. Apa saya gambar aja gitu ya? Oh. Ini lebih mudahnya gini. Biasanya sih gelas, isinya air. Nah, cuma ini gambarkan aja gini, bayangkan. Halo? Mana panitia gelas? Ini gini. Alhamdulillah, zakallah khair. Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa mau isinya air bening, kopi, susu, nggak ada masalah. Ya, tanpa isi ya tawakal aja nasib. Nggak, memang saya meminta untuk yang tidak ada isinya. Lihat sini. Ini apa? Halo, ini apa? Baik, ada isinya. Tuh, tidak ada isinya ya. Diam, iya, diam. Lihat dulu. Kalau tidak ada isi, artinya mudah untuk diisi. Minta kopi, isi kopi. Airnya mana? Diairin. Minta susu, kasih susu. Minta air putih, kasih. Air bening, kasih. Apapun yang diminta masuk karena kosong. Spidol masuk. Apapun masuk. Tapi kalau begini, nih, tutup nih. Minta kopi, masuk gak? Tidak, karena tertutup. Semakin keras penutupnya, ini kertas nih.
Tapi kalau ditutup misalnya pakai benda yang lebih keras, ini kalau kita masukkan air, jadi lebih halus, terbuka ada lubangnya, masuk airnya, masih tipis sekatnya. Tapi kalau sekat penutupnya keras, dimasukkan apapun susah. Nah, sifat doa itu kalau dimintakan, itu sifat dasarnya dikabulkan. Dalilnya Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalil yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu kalau diminta, sifatnya diminta itu pasti dikabul. Kalau dimintakan pasti dikabulkan. Baik itu seketika saat diminta, kalau memang yang diminta itu kebutuhan kita, maslahatnya dunia akhirat, atau ditunda sampai kita memang sanggup menjalani apa yang diminta itu. Antum punya anak 5 tahun, minta diberikan motor, dikasih nggak? Tapi antum punya kemampuan, hartanya ada, cuman kan anaknya belum siap. Saat dia siap baru diberikan. Maka anda katakan, nanti nak ya, nih uangnya sudah ada, simpan dulu, begitu kamu sanggup bisa baru papa belikan. Sekarang motor-motoran aja dulu. Kadang kan ngambek dulu kan, nggak mau papa, nggak mau, pengen motor beneran gitu kan, pengen yang kayak si fulan, saya nggak sebut nama supaya tidak endorse ya. Maka diberikanlah motor-motoran mereknya si fulan. Awalnya nggak nyaman tapi menikmati, tapi terkadang nggak sadar setelah 17 tahun bapaknya berikan motor, ternyata itu permintaan dia waktu 5 tahun lalu saat usianya 5 tahun, tapi dia nggak sadar bahwa itu permintaan dia yang dulu. Kadang-kadang doa itu begitu. Anda minta sekarang, tapi Allah lihat Anda belum siap. Ya Allah, anugerahkan aku motor, ya Allah, aku sudah berusaha. Sepeda dulu aja. Kalau nanti kamu dikasih motor, kamu riak. Muncul sifat riak yang belum dilatih itu. Keliling-keliling komplek, akhi ayo ke masjid. Padahal cuma mau tunjukkan saya punya motor baru. Nggak kerasa. Ketika sudah siap, baru diberikan. Ada yang ketiga, Allah mengganti apa yang diinginkan dengan memberi apa yang dibutuhkan. Anda punya anak sakit, bawa ke dokter. Kata dokter, ini kalau makan buah nggak boleh makan apel, yang bagus jeruk. Pulang dari rumah sakit, anak Anda minta, lihat tukang buah, mama mau apel, mama mau apel. Ini aja nak, jeruk. Nggak mau apel, nggak mau apel. Ini aja deh, jeruk rasa apel. Kasih. Diberikan yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan. Doa pengen ke ITB, lulusnya ujian di Unpad. Doa pengen ke Unpad, lulus ujiannya misalnya di UI. Doa pengen ke UI, lulusnya di IAIN. Bisa terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Saya dulu pengen satu kampus yang A karena saya pernah ikut daurah di dalamnya sebelum lulus di pesantren. Pengennya ke Madinah, lulusnya ke Libya. Tapi ternyata di Libya itu mazhabnya mazhab Imam Malik, imam pertama, imam Darul Hijrah yang memang berlaku di Madinah. Setelah itu jalan ke Mesir, mazhabnya Syafi'i. Belajar tafsir dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Dari situ berangkat kemudian ke Mekah, tugas haji, tenaga musliman, mampir ke Ummul Qura, belajar, mampir ke Madinah, dapat Hambali. Pulang lagi ketemu yang Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Cina, mazhabnya Hanafi. Jadi kita harap-harap ke satu tempat, kata Allah jangan dulu ke sini, lewat sini dulu, karena engkau pulang akan menghadapi masyarakat yang bukan bermazhab 1-2. Mungkin di tempat A mazhabnya Hambali, kunutnya tidak pakai kecuali nazilah. Tempat B Syafi'i, kunutnya keras jahar. Tempat C Hanafi nggak pakai kunut. Kamu akan pulang yang semuanya ada. Yang kunut ada, yang tidak kunut ada, yang nggak subuhan pun ada. Harus lengkap. Kadang-kadang pengennya A, Allah berikan B, mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ada orang yang dikasih nggak masuk, bukan nggak dikabulkan. Jadi Allah sudah kabulkan, kasih tapi mental. Kenapa? Karena cawan hatinya tertutup begini. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya rabb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna yustajabu lidzalika mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya biharam. Ada seorang menempuh perjalanan panjang, safar. Orang yang safar doanya mustajab. Orang yang safar doanya apa? Tapi syaratnya safar untuk kebaikan. Lebih bagus lagi untuk ibadah. Umrah,
Bu, bu, bu. Ya. Saya di Sumatera, bu, yo. Ini ya. Ibu kalau mau umrah, jangan banyak bikin status, banyak berdoa. Antum yang ikhwan juga sama. Sedang menunggu keberangkatan. Mohon doa dari semua ya. Aminkan. Doa aja minta. Itu mustajab. Mohonkan, minta. Apalagi sudah sampai di tempatnya. Saya kadang-kadang kesel gitu. Kesel kok kadang-kadang gitu ya. Sekarang tawaf itu bisa live. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Aduh ya Allah. Sa'i juga begitu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Kelihatan kok. Udah nyampe sana itu nggak mudah. Orang nabung-nabung jual ini itu, pengen berangkat haji, ya Allah, nyampainya haji Singapura, sampai ke Singapura balik lagi. Ada yang sudah sampai Jeddah, ternyata visanya nggak bisa digunakan, balik lagi. Anda udah nyampe ke sana, mustajab. Kedua, ini adabnya angkat tangan. Ngangkat tangan tuh macam-macam. Yang standar tuh begini, standar. Pak, sebentar Pak, ini Pak. Ya, bukan Bapak. Nih Pak, Bismillah. Izin Pak, ini mic-nya, tolong dipegangin. Nah, Pak ya. Baik. Baik ya, lihat sini. Pertama, ini tangan telapak dua. Simpan yang standar. Nah, depan dada begini. Ya. Ini yang pertama, ini standar. Kalau saya biasanya begini, ini tidak harus. Tapi untuk memudahkan, semua nyaman, ini kanan kiri kan ada garis tuh. Ya. Ini nggak ada kaitan dengan garis nasib, garis masa depan, nggak ada. Garis DNA-nya ada di sini. Ya. Satukan nih. Satukan. Kalau udah nyambung gini pasti kanan kiri sama semua. Tuh. Sama semua, nggak akan ada yang beda. Akan di sini. Ini satu. Nanti semakin tinggi persoalan semakin mengangkat. Makanya istisqa itu begini ke atas. Makin angkat. Orang yang mengangkat tangan begini dalam berdoa, itu hadisnya innallaha hayyun karimun. Allah itu sangat merasakan dan malu kalau ada hamba mengangkat tangannya tidak mengabulkan doanya. Cepat dikabulkan. Kasih Pak. Baik. Ini. Yang ketiga dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Sudah masuk Isya? 1 menit lagi. Ya Rabb, ya Rabb. Rumus ketiga, awali dengan al-asmaul husna. Apa? Al-asmaul husna. Satu, safar, kalau sedang safar. Atau kalau bukan safar menuntut ilmu kayak sekarang. Mungkin cuma 5 langkah. Cuma 10 meter dari pusdai. Tapi 10 meter ini berharga. Mungkin apa yang Anda mohonkan selama ini terkabul di jarak itu. Dalilnya sahih di Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Setiap ada yang berangkat, malaikat itu meridai dan mengaminkan doanya. Dia menempuh tiga-tiganya orang ini. Di jalan, mengangkat tangan, dan memulai dengan asmaul husna. Tapi komen dari Nabi, kalau sudah Nabi komen, like, share, and subscribe. Apa komennya Nabi? Kata Nabi, nanti kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Karena kita lanjutkan. Orang-orang yang membebaskan diri dari dosa berusaha memperbaiki hidup, baik di amaliyah, jasmaniyah, perbuatan yang dilahirkan dari produk jasmani. Mulut berbicara, tangan bergerak, kaki melangkah. Yang kadang disadari atau tidak, pernah salah. Mulut seharusnya berkata baik, tapi lisannya berkata yang tidak baik. Kaki melangkah kepada yang baik, tapi melangkah kepada yang tidak baik. Itu jasmaniyah. Ada maliyah, harta. Baik memperolehnya, dari mana diperoleh, kemana digunakannya. Ada yang memperolehnya baik, tapi digunakan pada tempat yang tidak baik. Betul, bekerja halal tidak ada masalah, tapi diberikan produk-produk yang dilarang oleh agama. Ada yang kedua, mendapatkannya tidak baik, dikeluarkannya pun tidak baik juga. Korupsi, judi, digunakannya untuk maksiat, double kesalahannya. Ada yang unik, didapatkan dari yang tidak baik, tapi pengen digunakan pada yang baik.
dan biasanya nggak banyak dikeluarinnya. Hasil korupsi pengen nyumbang masjid gitu, ya. Hasil dari yang haram pengen dipakai kegiatan sosial gitu. Hal-hal yang demikian nanti akan berpengaruh, tadi disampaikan, kalau masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka seperti tadi dikisahkan menjelang Isya, Nabi mengomentari tentang seorang yang menempuh perjalanan panjang dalam kebaikan. Lalu orang itu ingin berdoa mengangkat tangan, lalu menutup dengan al-asma'ul husna, mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Secara kaidah, doanya semestinya dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena safar mempercepat, mengangkat tangan mempercepat, dan memulai dengan al-asma'ul husna itu bahkan yang dimintakan oleh Quran. Quran surah 17 Al-Isra dari ayat 110 itu. Qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak harus disebut semua. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus dan seterusnya. Bisa dipilih salah satu. Ya Allah, butuh apa? Rizki? Ya Razak. Anda sedang belajar, besok mau ujian, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, ya Allah, ya Al-Fattah. Orang ini menyebut nama Allah dengan sifat rububiyahnya yang seharusnya cepat mengabulkan, ya Rabb. Apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya bisa dijawab? Mat'amu haramun, sumber makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi haram itu bukan hanya akan menutup sumber-sumber informasi kebaikan, tapi saat yang bersamaan juga bisa menghijab antara permohonan dengan jawaban doa yang Allah kabulkan. Makanya hati-hati dari yang haram ya. Saya ajarkan doa. Riwayatnya tersambung nanti. Tersilsilahkan nyambung sampai kepada riwayat-riwayat yang sahih untuk diamalkan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat, dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Singkat itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan hidup kami ini dengan semua yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Dan mohon ya Allah perkaya kepribadian kami dengan semua jenis ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwak. Dan berikan rizki kepada kami yang paling utama darimu, dan kami berserah kepadamu dari selainmu. Dawamkan itu setiap hari apa? Jumat khususnya. Boleh dibaca dalam setiap hari, setiap selesai sholat boleh. Tapi Jumat itu spesial. Itu nanti riwayat yang mutasalsilah diajarkan para ulama kita. Saya mendapatkan juga itu, ya, secara bersanad sampai ke ulama. Itu jawaban yang pertama tadi, yang memakan waktu dari ba'da maghrib sampai isya. Baik ya. Bismillah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa disingkat, tidak apa-apa, cuman saat dibaca, bacakan kepanjangannya. Singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang paling pendek, salam namanya. Salam. Jadi kalau mau nulis di WA, mau nyapa atau kirim pesan, boleh tuliskan salam, ya. Tapi bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat dengan apa? Salam. Sanadnya di Quran ada ayatnya, dalilnya. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 24 sampai nanti ke 29-nya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Pernahkah Anda dengar kisah tentang para malaikat yang akan datang ke kompleknya Nabi Lut, desanya Nabi Lut alaihi salam? Jadi singkatnya, masyarakat di situ berakumulasi berbuat maksiat dan menantang azab. Sudah disadarkan, diingatkan, malah nantang dan mengancam nabinya. Maka dikabulkan oleh Allah.
Malaikat datang, cuman sebelum datang ke tempat itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersaudara dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi satu masa nabinya dua, cuman beda desa. Ya, kalau digambarkan misalnya, ya kalau diilustrasikan, bukan sebetulnya begitu ya. Misalnya yang Nabi Ibrahim tugasnya di Bandung, Nabi Lut di Soreang misalnya. Atau ya demikian, berbeda distrik. Nah begitu datang ke tempat Nabi Ibrahim, tengah malam tuh, malam-malam, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu ya. Nah disingkatnya itu salam, maksudnya Assalamualaikum. Dijawab oleh beliau, Waalaikumsalam warahmatullah. Qaumum munkarun. Ini bukan orang sini. Anda kalau tengah malam jam 2 ada yang di luar rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka tidak? Diintip dulu ya. Begitu diintip, bajunya putih, rambutnya panjang-panjang, ya, 3-5 sosok. Assalamualaikum, waalaikum. Dibuka tidak? Dijawab nggak salamnya? Jawab dulu salamnya. Jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Tidak. Ini dibuka. Dilihat, oh ini bukan orang sini, orang asing. Kalau orang asing lelah, capek, nggak banyak. Kemudian ditanya ini dan itu. Silahkan masuk. Langsung pergi ke belakang ke istrinya. Mama, punya menu terbaik apa kita menjamu tamu kita? Kayaknya dari jauh lelah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka pergi ke belakang ke keluarganya, masih sempat-sempatnya bikin gulai anak sapi itu. Sembelih lembu. Disembelih, dibikin gulai, dihidangkan. Cuman ya persoalan makin kompleks. Setelah dihidangkan, tamunya nggak nyentuh, begini aja tuh. Lihat ke bawah, kaki nggak napak. Waduh. Antum kedatangan tamu malam, jubah putih, rambut panjang, masuk, dihidangkan makanan, dan dihidangkan, dilihat. Terus ke bawah, dilihat kaki nggak napak. Kira-kira bagaimana tuh? Hah? Lari apa enggak? Udah nggak sempet, udah di situ. Hah? Makanya bahasa Qurannya apa? Fa'aujasa minhum khifah. Maka aujas terperangkap dalam ketakutan, cuman nggak bisa membebaskan diri. Qalu la takhaf. Maka mereka mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan takut. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ini adabnya, ini hikmahnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba. Bukan nggak gelisah, nggak tenang, ada kegelisahan, cuma nggak akan lama, balik lagi yakin Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaat yang mendekati Allah. Ya, wabasyaruhu bighulamin alim. Atas kebaikannya itu Allah perintahkan pada malaikat untuk mengabulkan doa yang sering dimohonkan, bahwa istrinya Sarah alaihissalam yang divonis oleh medis tidak akan punya keturunan, maaf, divonis medis secara klinis monofus dan mandul. Maka atas kebaikannya itu dikabulkan doanya, diberikan kabar gembira akan mengandung dan melahirkan. Ini pesannya apa? Ini fikih doa. Fikih doanya, kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Apa Anda pikir mudah menerima tamu malam-malam, dibikinkan gulai? Dan itu jawabannya besar di hadapan Allah. Kalau permintaannya berat, maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan, itu tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan, puasa sunnah. Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran. Jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan salat, ada yang dengan berkhidmat. Jadi jangan dibayangkan pakai uang saja. Datang ke musdai, bantu-bantu di sini. Bantu-bantu, coba apa yang bisa dikerjakan. Allah pasti berikan jalan. Niatkan wasilah mendapatkan kebaikan. Termasuk Anda yang bekerja mengabdi, niatkan dengan ikhlas. Itu bisa menghilangkan kesulitan. Nanti fikihnya ada di Al-Bukhari. Yang 3 orang sedang berjalan, tiba-tiba kena hujan itu, masuk mereka ke dalam gua, batunya menggelinding. Kan mereka bebas dari situ setelah bermohon kepada Allah dengan amal solehnya. Di antum tuh kalau beramal soleh, kita, itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia. Kalau apa pertanyaannya nih? Pertanyaannya, Ustadz, insya Allah kami sering mendengarkan ceramah Ustadz di YouTube. Apakah kami yang hari ini alhamdulillah hadir diakui santri Ustadz? Dan apakah nasab kami sampai pada Rasulullah SAW? Insya Allah. Yang ikut kajian online, offline, yang tersambung kajiannya, terkambung hatinya, mau mengamalkan, insya Allah menjadi bagian dari santri kami. Sepanjang satu, mau menjadikan ilmu yang didapatkan untuk membangun ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua,
saling menjaga, mendoakan dalam kebaikan dan tidak mengumbar aib. Yang ketiga, menggunakan ilmu yang didapatkan untuk membangun kemaslahatan dalam berkehidupan, berkhidmat, membangun persatuan, menjauhi perpecahan, jauhi yang jelek-jelek. Makanya saya sering mengatakan, saya tidak akan mengakui ada orang belajar menjadi murid kalau ilmu yang saya ajarkan digunakan hanya untuk berselisih dengan orang lain, untuk mencela orang, untuk saling bermusuhan, untuk buat hoax. Tidak. Kita tuh belajar supaya imannya menguat, makin ingat Allah, pengen tobat, pengen meningkatkan amal soleh, pengen berbuat baik, pengen punya teman banyak. Antum berislam itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah. Mencintai, bukan untuk saling menjauhi. Menyatukan, ya. Kemudian yang kedua, ilmu supaya meluas. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya punya guru, semoga Allah sayangi dan rahmati beliau. Saya waktu mau mengajar datang kepada beliau, beliau katakan, "Nak, kalau engkau siang mengajar, tatap tuh wajahnya. Setiap mengajar tatap. Nanti malam di keheningan kau bangun. Minta sama Allah dan bayangkan wajah-wajah yang kau tatap itu saat mengajar. Minta sama Allah rahmati orang itu. Mudahkan kehidupannya. Diangkat kesulitannya. Dan apa yang disampaikan meresap ke dalam jiwa sehingga mudah untuk diamalkan." Itu amanah di antara guru kami. Jadi iman bisa menguat, ilmu bisa bertambah. Kalau ilmunya bertambah, itu insya Allah menjadi pribadi yang luas nanti dalam beribadah dan bermuamalah. Pada yang pokok sepakat, pada yang furu bisa toleran. Yang pokok bab sholat apa? Besok subuh nih. Sholat subuh itu pokok 2 rakaat, itu pokoknya sholat. Yang furu'nya apa? Kunut misalnya. Kunut itu furu'iyah. Tapi harus tahu ilmu supaya bisa saling mengerti. Kalau ada yang kunut, pelajari dulu dalilnya, jangan langsung simpulkan hukumnya dulu. Pelajari sampai paham kenapa dia kunut, apa dalilnya, bagaimana nasabnya. Oh, kunut itu karena begini. Kalau kunutnya silent sir. Ada kunut yang silent. Ada. Rakaat kedua sebelum ruku. Tersambung ke Nabi dalilnya. Lewat Imam Malik. Imam Malik itu lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, sampai wafat di Madinah, dikenal dengan imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah. Sekarang mazhabnya ada di Afrika Utara kebanyakan. Libya, Tunisia, Maroko sampai nyebrang Mediterania ke Italia, Spanyol. Silent. Jadi dibacanya nggak kencang, makmum dan imam bersamaan sebelum rukuk. Ada yang dikeraskan. Versi ini kemudian dipopulerkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, cuman memilih riwayat yang jahar. Bacaannya sama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Kalau redaksi hadisnya nggak pakai birahmatika, wa qina syarra ma qadait. Ya, birahmatika itu tambahan untuk melengkapi doa. Ya. Kemudian ada versi yang nazilah saja. Ya, ini yang dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada kejadian kunut, tak ada kejadian tidak kunut. Karena itu asbabun nuzul dari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ada yang tidak kunut sama sekali. Nasabnya dari mana? Jalurnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kunut itu ada dalilnya, yang silent dengan jahar, yang kunutnya nazilah pun ada dalilnya, yang tak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Yang usul tadi. Kalau sudah paham begini, kata ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin. Itu mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut subuh, tapi fatwanya apa? Kalau Anda ada di belakang imam yang imamnya kunut, maka aminkan. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Nah, itulah faedahnya meningkatkan ilmu. Nah, kalau begitu nanti nggak akan ada saling tuduh, saling mengecilkan, saling merendahkan. Allahumma hdina fiman hadait. NU nih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Muhammadiyah nih. Yang paling ekstrim, Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Ya Allah. Nanti ada imamnya nggak kunut, di belakang makmum kunut, selesai assalamualaikum, sujud sahwi gitu. Tidak. Kalau sudah paham, ilmu meluas, insya Allah kita bisa memetakan dan memilih serta membangun kerjasama yang baik. Berbeda boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa mampu minum teh bersama. Jelas ya? Nah, kalau ada orang belum paham mencela, didoakan, jangan balas dicela. Jelas ya? Nah, itu yang saya ajarkan. Saya menerangkan nanti secara komprehensif. Ini begini. Anda mau pilih yang mana silahkan, itu tarjih namanya. Saya nggak bisa paksa Anda. Saya bisanya dalam Al-Fatihah saya memilih yang Bismillah. Dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada 70 hadis, Anda boleh jahar, boleh silent, boleh nggak dibaca sama sekali. Boleh juga dibaca rakaat pertama keras, selanjutnya tidak. Ada 4 cara. Syekh Sudes itu, beliau madhabnya Hambali, bacanya sir. Tapi waktu ke Istiqlal ke Indonesia, pakai yang keempat. Rakaat pertama dijaharkan, keduanya disirkan. Ya, Imam Malik gak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Seperti Imam Abu Hanifah juga demikian. Ada 4 cara.
Tapi kan nggak mungkin kita memilih keempat-empatnya. Saya ingin melengkapi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Nah, yang 4 itu namanya manhaj. Ketika dipilih salah satu namanya madhab. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk diambil dan diamalkan, maka disingkat ma dhahaba ilaihi menjadi madhab. Imam Syafi'i pilih yang jahar, madhabnya Imam Syafi'i. Bukan pendapat, bukan kelompok, tapi mengambil jalur yang tersambung ke Nabi, pilih salah satu. Sebab gak mungkin empat-empatnya. Imam Ahmad bin Hanbal pilih yang silent. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih yang gak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Semua ada jalurnya. Yang salah yang tidak salah. Jelas? Nah, jadi tidak ada hubungan dengan ormas di sini. Tidak ada hubungan dengan kelompok-kelompok dan sebagainya. Dipilih boleh, tapi jangan saling merendahkan. Paham? Nah, itu yang belajar dengan saya, nanti saya sampaikannya begitu. Silahkan pilih, tapi saling menghormati sesuai ilmu. Kalau belum tahu, tanyakan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ya, ta'aruf, tak kenal tak sayang. Ya, kan nggak harus kenal istri tetangga langsung sayang kan? Ya, antum nih ya. Nah, ini ya. Boleh jadi santri saya, boleh. Ada yang formal boleh. Yang formal itu dari yang lembaga pendidikan KB sampai pesantren. Ada yang formal khusus mulazamah. Setahun itu 20 sampai 25 orang. Tahun ini dibuka akhwat di tempat khusus. Itu kami siapkan tempat. Nggak boleh bayar, nggak boleh apa-apa. Kami yang siapkan semuanya. Belajar. Nanti dikirim keluar supaya memperdalam. Tahun ini dibuka pendaftaran masih sampai akhir pekan ini. Selesai nanti kami seleksi, diterima 25 orang. Dengan saya sepekan, saya langsung kirim ke Mekah untuk belajar dulu sambil umrah. Balik lagi nanti setahun dengan saya belajar. Ada yang mira, santri mira, ikut di online, silahkan. Nanti setelah pesantren sedikit selesai, nanti bisa ditempati, diundang belajar di sana. Ya, sepekan weekend belajar, nanti 3 hari pulang boleh. Makanya dibangunnya sama-sama, makanya wakaf. Saya nggak punya sedikit pun aset, tidak ada, semua wakaf. Tanahnya, ininya semua, saya cuma numpang ngajar dan minta sedikit sepetak untuk kuburan di situ. Selebihnya nanti diteruskan sama yang belajar itu. Hidupnya begitu aja. Nah, setelah itu kita berusaha memakmurkan negeri kita. Belajar itu harus memakmurkan tempat yang kita pijak, itu amanat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi kita di Indonesia sekarang. Maka Indonesianya kita bantu makmurkan. Antum kalau muslim punya tanggung jawab itu membantu bangsa ini makmur. Apa profesi Anda? Dosen. Ajarkan mahasiswa supaya pintar bangun bangsa. Anda belajar apa? Jurusan apa? Kimia, fisika, sampai keluar jadi ilmuwan, pulang. Orang beriman itu begitu, pulang bangun negerinya. Bangun. Ya. Demikian yang lainnya semua begitu, dan niatkan untuk ibadah. Kalau semua berniat ibadah, nggak ada kemaksiatan nanti. Yang korupsi nggak ada. Ya. Dan sebagainya insyaallah. Insyaallah. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Masya Allah. Afwan Ustaz. Saya afwanin. Ana mau bertanya mengenai tentang hafalan Quran. Kalau sudah mengenai, jangan pakai tentang lagi, ya. Ana dulu mondok di pondok tahfidz. Nah, pondoknya itu mempunyai metode tersendiri. Memang biasanya begitu. Setiap guru, syekh punya thariqah, metode khusus biasanya, sesuai dengan sanad dia mendapatkan, cara dia menghafal itu. Macam-macam. Bahkan antum kalau sekarang pada seorang syekh talaqi, nanti pindah syekh lain, diulang dari awal tuh. Saya ke Libya di sini sudah menghafal. Nyampe ke sana diulang dari Fatihah lagi. Diulang lagi. Datang jauh-jauh pakai taksi. Udah sampai gurunya dapat masuk. Saya sih masih alhamdulillah, masih untung. Al-Baqarah masih dapat sampai 3-4 ayat tuh. Baca hasbuk. Ada yang baru ta'awudz bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Al-Fatihah, hasbuk. Cukup ya, Nak. Pulang besok sini lagi. Antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung, ada Syekh Mukri, ya, pembaca yang mengecek hafalan. Datang antum jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung, baru ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup, besok sini lagi ya. Saya tanya, datang lagi nggak? Enggak tuh. Ya, berbahagia kalau ada yang begitu. Sebab biasanya guru yang hebat tidak langsung memberi banyak, mengecek dulu apa kekurangannya. Kayak antum mau belajar TOEFL kan, di bahasa Inggris, kan dicek dulu ya. Diidentifikasi. Nah, guru itu melihat kekurangannya di mana. Guru yang hebat tuh baru buka mulut udah kelihatan. Ya. Imam Nafi', ya. Gurunya Imam Qalun dan Warash. Nafi' al-Madani dari Madinah. Tempo dulu. Secara fisik orang melihatnya tidak biasa. Tinggi, besar, kulit hitam, bibir tebal. Tapi Masya Allah dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengar nggak jelas, tapi dengan pandangannya bisa melihat bibir seseorang dan tahu kesalahan dari gerakan bibirnya.
Dan setiap bicara keluar bau harum di lisannya. Imam Nafi' al-Madani dimuliakan dengan Qurannya. Nah, itu guru yang baik seperti itu. Nanti dilihat, oh kurangnya si fulan di A, B, C. Begitu datang lagi gurunya sudah paham. Jadi cepat belajarnya. Makanya kalau antum belajar pada guru yang ketat, berbahagia. Nanti sabar, baru 20 ayat. Kalau sabar sampai 20 ayat di awal, kesananya lebih mudah. Itulah tajwid. Makanya tahsinnya dulu nggak ada, karena ada tajwid. Tajwid itu belajar dengan baik dan benar. Di tahsin itu diperbaiki karena ada yang belum benar. Tasahul, banyak yang dikurangi. Nah, ini gambarannya. Jadi metodenya nanti setiap guru ada masing-masing, tergantung riwayat sanad yang diambil ke atasnya. Nah, sekarang ini apa metodenya? Kita teruskan dulu. Nah, metodenya itu bin nazar bukan bil ghaib. Jadi setorannya itu berupa angka dan di bawahnya itu artinya. Pertanyaannya, apakah Anda tergolong ahli Quran dan bisakah Anda memakaikan jubah kehormatan untuk kedua orang tua Anda? Begini. Yang pertama, talaqi Quran itu mesti yang standar dulu. Belajar yang betul, lihat mushafnya. Jadi guru bacakan, murid menyimak. Kalau ada mushaf, sambil lihat mushaf. Kalau tidak ada, didengar betul. Nanti biasanya setelah itu guru meminta untuk bacakan. Baca, guru dengar. Nanti dari bacaan itu guru benarkan. Diberikan keluarnya dari sini nih hurufnya. Misal ta, nih di sini nih, ta. Sifat hurufnya begini. Kadang-kadang dibetulkan nih, pegang lidahnya sedikit, gigit sedikit, ta. Nah, metode yang seperti itu talaqi namanya. Quran itu harus begitu. Untuk memastikan benar bacaan Quran itu tersambung pada bacaannya Rasulullah SAW. Menghormati firman Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa biasa. Nah, itu yang dasar yang pertama. Makanya menghafal Quran itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, mesti ada guru. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu di gharib muskilah. Alaihi dibaca alaihu. Kapan baca ana panjang, ana pendek. Ya. Kalau sudah lancar, silahkan. Misal, ingin menajamkan ingatan. Di At-Taisir kita ada At-Taisir Learning Center. Ada tahap kedua, langkah kedua. Kalau sudah yang pertama lancar, yang mengerti, tahu bacaan, bisa baca, bisa menghafal, nanti pindah ke angka. Ada petanya. Jadi murojaahnya pakai angka aja. Ya, 7 misalnya, 8, 9, 10, acak, 15. Sampai nanti kita merasakan dekat dengan angka karena paling mudah ya untuk diketahui. Misal, tuh Quran peci nomor berapa tuh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim, berarti nomor 7. Ya kan? Anak ada berapa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Apakah berniat poligami? Shadaqallahul azim. Boleh. Saya ngecek anak-anak pakai angka. Kita Al-Baqarah ya, nomor sekian. Kanan atau kiri, atas atau bawah dan sebagainya. Itu bukan ingin menunjukkan hebat atau tidak, bukan. Tapi ingin mengecek penguasaan peta Quran. Yang kalau butuh cepat diakses. Itu maksudnya. Yang kedua, bisa membedakan standar mushaf. Jadi kalau menghafal itu satu mushaf jangan ganti-ganti dulu. Nanti ada yang 15 baris, ada yang 18 baris, ada yang 20 baris. Beda-beda. Jadi kalau paham seperti tadi, mengerti, oh yang ini yang 15 baris, posisinya pasti di kanan atas. Yang 18 kadang dia akan pindah ke kiri. Yang ini ada yang ke tengah bawah. Itu mengerti nanti. Jadi kalau membutuhkan sesuatu, Anda misalnya mahasiswa dapat tugas, bikin skripsi, ada dalil Qurannya, cepat Anda aksesnya. Untuk memastikan bukan mushaf. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalaupun Anda ingin menggunakan metode menggunakan angka dan sebagainya, jangan lompat. Jangan tiba-tiba menghafal Quran langsung lihat nomor, tidak. Mesti diurutkan seperti awalnya. Paham? Apakah bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua? Pertama bergantung niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama di Kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Al-Bukhari. Amal itu bergantung pada niatnya. Yang dengan niat itu dia akan diapresiasi oleh Allah. Maaf ibu dan bapak, Anda yang menyekolahkan anaknya di pesantren Quran, niatnya apa tuh? Kalau niatnya untuk dunia, Allah kasih dunia. Ada nanti akan ditemukan. Hanya untuk dikesankan anak saya sudah hafid. Hanya untuk membangun kesan bahwa saya pun anaknya sekolah di sekolah Islam. Hanya untuk tampil-tampilan sebagai penghafal Quran, bangga-banggaan. Perbaiki niatnya. Niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pun yang mahasiswa menghafal Quran, apa motifnya? Jangan dikira semua motifnya akan sama. Ada yang untuk mendapatkan jodoh, menarik perhatian dari lawan jenisnya. Akhwat incarannya tuh ikut halaqah Quran. Maka dia siapkan dirinya untuk memburu akhwat itu.
bukan Qurannya. Nah, maka dia mendapatkan hasil buruannya, apa yang diburu itu didapatkan. Tapi kalau Anda niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemberiannya pun bersumber dari Allah. Bagaimana Allah memberikan penghargaan, apresiasi pada penghafal Quran? Pertama, Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Orang ini sebelum masuk surga diperintahkan oleh Allah untuk mengenakan jubah terbaik dulu, jubah kehormatan. Di jubahnya jubah penghafal Quran. Ya. Kemudian yang kedua dipakaikan gelang-gelang emas yang indah. Belum masuk surga. Yang ketiga hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Qurannya memohon kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah, hiasi ia dengan tambahan yang lain. Fayulbasu ilahi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Makanya anak-anak wisuda sekarang di pesantren sekolah Quran suka pakaikan mahkota ya. Ya. Nah, nanti setelah itu diperintahkan lagi, bapak ibunya dipanggil. Sepanjang bapak ibunya beriman dan beramal soleh. Nanti diperintahkan anak itu memakaikan mahkota di kepala bapak ibunya. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Pindah ke Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Diminta anak itu menggandeng bapak ibunya masuk ke surga. Allahu Akbar. Dapat syafaat dari anaknya. Allah yang tetapkan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kata Allah, hei fulan, masuk surga lewat surga Aden, tapi sebelum masuk gandeng dulu bapakmu, ibumu. Nih, ini orang tua hebat yang dengan sabar menyekolahkan engkau ke tempat tertentu sampai menjadi penghafal Quran yang benar. Wa azwajihim, kalau di dunianya dia sudah menikah, artinya yang sudah menikah pun selalu ada kesempatan menghafal Quran. Jangan khususkan penghafal Quran bagi yang di pondok saja. Ya, bagi Anda yang bekerja di birokrasi, apa nggak bisa sambil berangkat sehari satu ayat? Masa kerja Anda berapa? 20 tahun? Hah? 30 tahun? Kalau antum membiasakan sehari berangkat, sehari seayat, jangan usah banyak-banyak. Dan konsisten, nggak usah tambah, satu ayat sehari aja. Demi Allah saya katakan, pensiun hatam Quran 30 juz. Satu ayat aja, nggak usah dipaksa. Berangkat satu ayat, sambil jalan, nanti pulang di murajaah, malam sebelum tidur satu ayat itu lagi. Itu aja konsisten. Satu ayat kan nggak banyak. Alif Lam Mim, Nun, Yasin, Toha. Ya, setiap hari sayat gitu. Itu begitu antum pensiun, udah hatam Quran 30 juz. Dunia dapat uang pensiun, akhirat dapat tabungan akhirat. Antum nih, yang mahasiswa nih, yang lagi belajar di kampus-kampus, nih yang ada di Bandung, sekitaran Bandung. Kenapa nggak antum punya visi di wisuda sekaligus hatam Quran 30 juz? Bisa itu. Kalau antum membiasakan satu halaman sehari itu, dibiasakan begitu, itu 2 tahun selesai. Kalau mau santai setengahnya, 4 tahun selesai. Jadi sambil santai ngerjain tugas kuliah, lulus 30 juz. Ntar 1 Desember catat tanggalnya. Tempatnya masih di sini. Gratis udah disiapkan tuh. Di ruangan di sini 30.000 dibagikan gratis nanti. Bagi yang mau menjadi ahli Quran. Tanggal 1 catat tanggalnya, hari Kamis, tanggal 1 Desember, malam Aqsa kajiannya di sini. Dan akan datang dari luar, tamu-tamu dari luar negeri. Ahli Quran semua. Ya. Jadi kalau ingin memberikan mahkota, menggandeng orang tua, gandeng pasangan, plus wadhurriyatihim, dan keluarga besar. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan diperintahkan semua malaikat berdiri di depan pintu surga menyambut mereka semua, mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya karena sabar saat di dunia. Jadi ucapan selamat malaikat pertama kali itu sabar. Sabar ya, dari sekarang belajar. Sabar baca 1 ayat 1 hari. Sabar 1 halaman sehari. Nanti ada hasilnya, ada manfaatnya sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Ya. Apakah sanadnya tersambung pada Rasulullah? Bergantung nanti. Nanti sanad itu ada yang formal. Yang formal itu kalau selesai ngambil sanad. Nanti ada yang riwayatnya tersambung ke Nabi. Ya. Ada yang semi formal, tidak mengambil sanad secara formal, ada ijazahnya, tapi bacaannya didengar oleh syekh, dibenarkan sampai selesai 30 juz. Jelas? Nah itu 2 itu, silakan dimanfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswi. Di awal semester bertekad bahkan berdoa supaya diridhoi Allah, lulus kuliah. Setelah hafal 1 juz ketika kuliah. Jadi mungkin maksudnya saat masuk kuliah sudah berdoa supaya lulus bisa hafal 1 juz. Tetapi saya belum hafal dan belum lulus kuliah juga.
Ya menghafal lah, lalu belajar sampai lulus. Saya ingin segera lulus, bagus, supaya tidak membebani orang tua. Apakah ini masuk nazar? Bagaimana Ustaz? Baik, apa itu nazar? Itu dulu. Apa itu nazar? Nazar itu komitmen yang dibangun antara hamba dengan Allah melalui satu harapan tertentu yang kalau dikabulkan akan melakukan perbuatan tertentu. Ada komitmennya. Jadi sudah diikat dengan komitmen itu. Contoh, kalimatnya langsung begini. Ya Allah, kalau saya lulus ujian nanti dan di wisuda, saya akan menghafal Quran 1 juz. Kalau Anda lulus dan di wisuda, maka wajib Anda tunaikan nazar itu. Ya. Terus berusaha sampai selesai itu sepanjang berkehidupan. Jelas? Nah, syarat nazar yang pertama, tidak boleh nazar diarahkan pada yang maksiat sifatnya. Ya Allah, kalau saya dapat harta itu 1 miliar, insya Allah saya akan ke Makau dan ke Vegas untuk berjudi, misal. Nggak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, nazar juga tidak berlaku pada perbuatan di luar batas kemampuan. Ya Allah, kalau saya diberikan harta 2 miliar, saya akan jalan-jalan ke bulan. Gugur dengan sendirinya. Tapi kalau yang dijanjikan adalah hal kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya, maka wajib berusaha menunaikannya. Wajib berusaha sepanjang berkehidupan. Jelas ya? Nah, jadi nazar itu nanti tetap berlaku bagi dirinya dan dia berusaha menunaikan sepanjang dia berkehidupan. Nah, pertanyaannya, saat adinda kita ini menyampaikan, apakah ini yang dimaksudkan nazar atau bukan? Kembali kepada niatnya nanti. Niatnya bagaimana? Apakah menjadi komitmen? Kalau saya lulus, ya Allah, selama saya kuliah, saya bernazar, diucapkan misalnya. Seperti ucapan Hannah alaihissalam saat mengandung Maryam. Ada di Quran surah 3, ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Kalimatnya sharih, langsung nazar. Saya bernazar kalau saya diterima di ITB misalnya, saya akan kuliah sambil menghafal Quran 1 juz sampai lulus. Jelas? Ada yang bukan nazar sifatnya, hanya azam, namanya tekad. Jadi ada iradah, ada azam, ada keinginan, ada tekad. Ya Allah, saya bertekad, selama saya kuliah saya akan menghafal Quran 1 juz. Nah, ini nggak masuk nazar. Ini yang maksudnya tekad saja, harapan pada kebaikan yang ingin dicapai. Jelas? Kemudian apa yang harus dilakukan? Ustadz, saya kok belum lulus juga. Apakah karena nazar saya ini harus 1 juz dulu baru saya lulus? Lihat sebabnya. Apakah pertama karena Anda kurang pandai mengatur waktu? Yang kedua, ada kesibukan lain yang menjadi prioritas di luar kuliah? Yang ketiga, belum sungguh-sungguh dalam belajar maksimal. Maka apa yang harus dilakukan? Petakan dulu. Pertama, kegiatannya. Maaf, kalau saya dulu belajar dari para ulama-ulama dulu, diterapkan di suasana modern, saya mau jadi apa? Saya senang Quran, pengen paham Quran, maka saya putuskan pertama kali ambil jurusan bahasa Arab untuk mendalami bahasa Quran. Karena kalau menghafal bisa di tempat manapun, tapi basicnya harus bahasa. Makanya Imam Syafi'i ketika akan mendalami Quran dan fikih, bahasa dulu. Semua ulama begitu. Maka masuk ke bahasa. Di pesantren itu kalau yang kuat-kuat bahasa dulu tuh. Ya, nahwunya, sharafnya, ilmu alatnya dan sebagainya. Setelah itu nanti lewat. Masuk ke tahap berikutnya. Ulumul Qurannya, fikihnya, usul fikihnya dan sebagainya. Nah, saya ingin masuk ke situ, masuk fakultas bahasa. Saya petakan kampusnya mana nih? Berapa lama kuliah di situ? Materinya apa saja? Jadi waktu saya masuk kuliah itu, mau masuk kuliah, saya sudah datangi kampusnya. Saya pertama diterima di Jakarta di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN. Terus sebelum dibuka saya ke sana dulu sambil lihat-lihat nih kampusnya. Saya petakan saya harus kos di mana. Jaraknya berapa? Jauhnya. Kuliah jam berapa? Saya akan kuliah di ruangan yang mana? Di mana perpustakaannya? Siapa yang pernah kuliah di situ? Yang pernah kuliah di situ teman-teman saya hubungi. Saya punya bukunya semua. Jadi saya akan masuk tuh sudah tahu siapa dosennya, karakternya bagaimana, kitabnya apa, referensinya apa. Jadi begitu masuk ke situ 75% pelajaran sudah saya kuasai. Selebihnya tinggal menambahkan dengan diskusi. Jadi 75% yang lain efektif digunakan untuk menambah yang lain. Ke Libya, saya tanya teman-teman yang sudah berangkat. Masuk ke situ saya petakan jarak asrama ke masjid berapa. Ternyata cukup jauh, 300 meter. Ke kelas berapa? Ke perpustakaan bagaimana? Ada berapa ruang? 4. 1, 2 kanan kiri, 3, 4 di atas. Ruang 1 ada apa saja. Jadi kita sudah tahu petanya di mana. Kalau butuh referensi datangnya ke ruang yang mana. Dan sudah kita bisa petakan. Kalau ngambil SKS berapa SKS-nya? Ambil semester pendek atau semester panjang dan seterusnya.
Dengan pola seperti itu kemudian kita tetapkan waktunya efektif, insya Allah kegiatan apapun bisa kita rumuskan dengan benar. Itu yang dimaksud fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya? Ustaz, bagaimana cara meletakkan dan membedakan atau memposisikan akal dan iman secara benar-benar supaya tidak memaksa rasionalkan hal-hal yang di atas rasional? Akal dan iman itu gak akan bertentangan. Karena semua konsep iman pasti rasional. Kalau Anda berasa belum rasional, berarti belum paham, bukan tidak rasional. Anda yang belum dapat ilmunya. Belajar sampai dengan mengerti supaya itu bisa ditangkap oleh akal. Caranya bagaimana? Kalau ada yang belum bisa ditangkap oleh akal, jangan disalahkan ayatnya, imani dulu. Nanti dengan beriman, Allah berikan ketundukan pada akal. Maka diberikanlah hikmah. Ketika hikmah datang, maka dibantu untuk memahami itu. Contoh. Kenapa dalam warisan, formulasinya 1:2? 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Contoh besarnya. Itu orang kalau nggak ngaji, tuh teriak, gitu. Dia langsung menyimpulkan, wah ini nggak ada kesetaraan gender, Islam nggak adil dan sebagainya. Masa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ini nggak adil. Padahal dari cara bicara dia saja sudah salah. Adil itu kan bukan rata. Adil itu sesuai porsi. Kalau adil dipahami rata, waduh, Anda punya anak TK, SD, SMP, SMA. Masing-masing diberi uang saku Rp5.000, apakah adil? Tidak. Kebutuhan TK nggak sama dengan SD. SD tidak serupa dengan SMP. SMP pasti beda dengan SMA kebutuhannya. Laki-laki diberi 2. Karena dengan 2 itu terikat kewajiban. Kalau nggak ditunaikan kewajibannya, dosa dia. Yang satu bagian dirinya dia dapatkan. Yang satu lagi untuk bekal dia, mendampingi dia mencari nafkah. Dia punya beban itu untuk bekerja keluar. Dipakailah itu untuk memberikan kemampuan kepada dirinya supaya tersupport untuk mencari rezeki yang baik. Dan menariknya yang didapatkan itu diberikan lagi juga kepada keluarganya. Istri dapat juga. Istri mendapatkan 1, perempuan 1, karena nggak punya kewajiban mencari nafkah. Makanya Allah adil. Nih bagian hak pokoknya 1. Yang ini dikasih tambahan karena punya tugas lebih untuk keluar. Apa dalilnya? Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi gitu cara memahaminya. Dia bukan sekedar ujug-ujug dapat, tidak. Diberikan haknya, dapat itu, salah satu yang dari hak itu dia gunakan untuk menguatkan bekal dia mencari nafkah untuk kematangan di keluarganya. Kalau udah dapat pun balik lagi ke keluarga. Dinikmatinya bareng-bareng. Nah, itu cara berpikirnya demikian. Makanya kalau konsep Islam diterapkan dengan baik itu, dipelajari dengan benar, sadar kita. Dan tidak ada kata lain yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala rabbikuma. Ini kadang-kadang juga dapat 1 kan ngitungnya beda. Kalau istri kan kadang-kadang rumusnya uang saya, uang suami, uang saya juga, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, gantian ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mahasiswi lagi. Tingkat akhir. Alhamdulillah. Dan sekarang sedang menjalankan magang, mengerjakan tugas akhir. Saya sudah dituntut oleh orang tua untuk segera lulus. Namun saya merasa belum siap secara ilmu untuk masuk ke dunia kerja. Masih ingin belajar di kampus. Anda tuh mau lulus, mau kerja sebetulnya. Di sisi lain saya takut mengecewakan orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatur waktu untuk magang dan tugas akhir? Ya atur. Karena jujur saya merasa malas mengerjakan. Itu masalahnya. Dan bagaimana mengatasi kecemasan? Jangan cemas. Karena takut tidak mendapatkan kerja. Kembali, innamal a'malu bin. Anda itu kuliah itu buat apa? Orang beriman itu, apapun pekerjaannya yang pertama kali dia niatkan untuk ibadah. Itu bedanya. Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Supaya ada nilai di hadapan Allah. Niatkan dulu untuk ibadah. Nih ya, jangan dikira beribadah itu tidak akan pintar. Tidak, akan lebih pintar. Orang yang niat belajarnya untuk ibadah pasti lebih pintar dari yang sekedar ingin lulus. Pasti nilainya lebih bagus. Karena apa? Semua ketentuan dalam ibadahnya dia ikuti. Contoh, nih, mahasiswi Qurani, mahasiswa Nabawi. Mudah-mudahan Anda termasuk yang demikian. Tidak cukup, amin. Yuk dengar dulu. Qala haddatsana qala an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. Contoh, ini hadis di Sahih Muslim, nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, nomor hadis yang kedua. Pembelajar Muslim yang meniatkan untuk ibadah, dari datang ke kampusnya aja udah kelihatan. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat itu duduk santainya aja, mencari orang yang paling pintar, yang paling soleh. Karena orang pintar, orang soleh itu kalau bercanda, pasti ada kualitas, ada nilainya, ada manfaatnya. Nggak ada orang pintar bercanda yang tidak ada nilainya, nggak ada. Pasti ada maknanya. Apalagi orang soleh bercanda. Apa Nabi nggak bercanda? Bercanda. Ada hadis kurang lebih 150 canda Nabi. Nabi bercanda ada, tapi candanya nggak pernah dusta. Dan sahabat ketawa. Iya, ada manfaatnya. Jadi cari orang soleh, orang pintar, orang baik, dekati dia, mulazamah dengannya. Itu kalaupun duduk Anda bercanda, pasti ada manfaatnya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang ingin bergabung dengan kami, pengen belajar. Nah, inilah sifat pembelajar. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memilih saf terdepan. Tapi Umar komen, ini orang datangnya itu satu, nggak kelihatan bekas telah. Jadi pakaiannya bagus, pakai baju putih, rambutnya tersisir hitam rapi, nggak ada bekas keringat safar. Maksudnya apa? Dia memang sudah meniatkan untuk belajar. Dan saat mau datang ke majelis ilmu, dia nggak mampir sana sini, bukan mau nyambi. Kalau Anda menjadi mahasiswa mukmin yang benar, yang baik, yang beriman, yang saleh, mau belajar serius, kata hadis ini, datang ke kampus pakai pakaian yang bagus, mandi yang benar, dandan yang rapi. Jadi penampilan yang baik itu mendorong kita untuk serius belajar. Ini datang tampilan begitu, bangun kesiangan, mandi belum, datang ke kampus rambut berantakan, dosen ngelihat serba kasihan, ngajar nggak minat. Sudah begitu tampil yang bagus, ambil saf paling depan. Mahasiswa yang beriman, yang niat belajarnya untuk ibadah, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil saf depan, duduk depan dosen. Duduk depan. Duduk depan itu menjaga kita untuk fokus. Mau ngantuk, tahan. Mau senderan, susah. Mau bikin status, nggak bisa depan dosen. Mau WA-WA-an, susah. Ya? Lalu apa yang terjadi? Kalau belum paham, tanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Tanya. Jadi depan itu jelas, terang kalimatnya, kalimat-kalimat dosennya mengajar sampai keterima dengan jelas. Kan gitu rumus bunyi ya. Panjang gelombang itu kan sampainya jelas ya. Ya, apa rumusnya itu? V sama dengan lambda dikalikan dengan T ya. Dikalikan V kali frekuensi ya. Rumus mencari frekuensi N dibagi T, begitu kan? Mana anak TB? Benar nggak? V ya, cepat lambat gelombang itu sama dengan lambda panjang gelombang V dikalikan frekuensi. Betul ya? Cari mencari frekuensi N dibagi T gitu kan? Halo, benar nggak? Antum belajar apa itu ya? Ini fisika dulu nih, waktu kecil nih. Ya, maksudnya apa? Ini cepat lambat gelombang ya. Misal 100 nih meter per second. Panjang gelombangnya cuma 5. Cara mencari T-nya, cara mencari F-nya bagaimana? V dibagi dengan lambda, 100 bagi 5, 20, ketemu 20 Hz. 20 Hz itu kan paling kecil. Nih kalau mic-nya mati, yang sana nggak kedengaran, sini yang jelas. Itu rumus fisikanya tuh. Jadi duduk depan dosen dengan panjang gelombang yang walaupun kecil, cuman 20 kan 20 sampai berapa? 20.000 Hz kan? Ya nyaringnya itu kan disebut dB, ya kan, disable sampai 140 disable gitu kan? Semakin kencang semakin kedengaran. Tapi kalau mic-nya macet, yang kedengaran yang paling depan. Itu rumus hadis Sahih Muslim nomor 8 diterjemahkan dalam rumus fisika. Paling depan jelas, terang, kencang, ngantuk ditahan, bikin status gak mungkin. Ini duduk paling belakang, nggak pernah nanya, datang kadang titip absen. Hari-hari ujian pinjam catatan teman, kopi deh. Sistem SKS, sistem kebut kadang sejam. Makanya ilmunya nyangkutnya cuma sejam di kepalanya, lulus ujian lupa. Itu Indonesia tuh luar biasa loh. Demi Allah saya katakan, pintar-pintar. Saya itu waktu di Tripoli, ada orang Afrika ngadu ke kamar saya, datang. Oleh Syahdi katanya, kamu kenapa? Dia menggerutu tuh. Allah Indonesia katanya, ini teman saya orang Indonesia, kenapa? Saya mau ujian nih, saya udah ngapalin 3 bulan belajar. Datang teman saya orang Indonesia, pinjam catatan saya sejam sebelum ujian.
Saya 7,5, dia 8. Saya bilang, dia belum tahu sistem SKS nih. Ya Masya Allah, orang kita tuh pintar-pintar. Lidahnya lentur. Bahasa apapun bisa sesuai dengan penuturnya. Itu kalau di radio kedengaran orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris lancar, itu nggak ketahuan ini orang Chicago apa Chicago. Hey John, where have you been? Kan? Alhamdulillah, kaifa halak ya akhi. Jadi bahasa Arab kayak orang Arab, bahasa Inggris kayak orang Inggris, bahasa Jepang kayak orang Jepang. Coba India suruh bahasa Inggris. Cina bahasa Arab. Ketahuan, pintar bahasa Arabnya tapi kebaca dialeknya. Indonesia luar biasa. Makanya potensi itu dimanfaatkan dengan baik, sumber daya alamnya tinggi, SDM-nya itu cerdas. Jangan dibatasi, kalau kapasitasnya 1 giga, jangan turunkan cuma ke 1 mega. Ini cuma 1 jam sebelum belajar, sebelum ujian belajar. Makanya habis ujian lupa tuh. Ilmunya cuma dipakai buat lulus. Makanya setelah lulus, kelakuannya nggak seperti ilmunya. Paham hukum, tapi dihukum. Lulus sarjana hukum, tapi dihukum juga. Lulus sarjana ekonomi, tapi korupsi juga. Itu yang menjadikan apa yang dipelajari nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Mahasiswa muslim nggak begitu. Insan beriman nggak begitu. Jelas? Nah, jadi kalau ingin cepat lulus, belajar yang serius. Kedua apa? Pindah ayat. Quran surah ke-9 ayat 122. Ya. Ciri orang beriman kalau belajar, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tafaqquh. Tafaqquh itu dari kata fikih, paham. Jadi kalau belajar pastikan sampai paham. Orang beriman tuh begitu, jangan pulang, jangan keluar dari kelas sebelum paham. Saya dari kecil Pak, ibu saya itu, dan sayangilah setiap kita punya ibu. Doakan. Kalau masih hidup sayangi, berikan hadiah yang terbaik. Kalau kuliah cepat lulus untuk membahagiakan ibu. Kalau bekerja punya sesuatu, kasih ke ibu. Itu doanya mustajab. Mustajab. Ibu saya kalau saya pulang dari sekolah, itu sebelum tidur ditanya dulu, belajar apa tadi? Ngaji dulu. Lampu nyala, TV mati. Gak boleh nonton TV. Dikejar, sembunyi dimanapun, cari sampai ketemu, ngaji. Terus dilihat pelajarannya apa, sampai paham. Ibu saya kalau beli ayam, itu selalu ayam hidup. Hampir nggak pernah, atau bahkan jarang memberi yang mati, yang sudah disembelih. Beli yang hidup. Nanti yang hidup ini dibawa ke tukang sembelihannya, suruh disembelih di depan beliau. Minta dibacakan Bismillahirrahmanirrahim sampai dipastikan betul disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Baru dibawa pulang. Nah itu begitu. Nah jadi yang masuk ke kami itu makanan-makanan yang dipastikan betul-betul Allah meridai itu. Hasilnya ada manfaatnya. Nah apapun yang dipelajari dibawa ke sekolah, dicek sampai paham, sampai mengerti. Yang kedua, taknya itu menunjukkan kesungguhan serius kalau belajar. Saya senang belajar Pak. Ini ada yang di mahasiswa teman-teman ini. Jangan dikira saya cuma baca Quran, belajar tafsir, hadis, tidak. Saya waktu senggang saya pergi ke toko buku. Terus saya koleksi, belajar buku-buku fisika, matematika, kimia. Saya belajar itu. Menyelesaikan soal-soal. Kalau saya nggak paham, saya tanya sama yang tahu. Ada anak kedokteran datang mau ngaji, kamu dari mana? Fakultas apa? Kamu bawa modul kamu ke sini, ajarkan saya apa yang kamu pelajari, baru saya ajarkan apa yang kamu minta. Kita baca, pelajari. Makanya kita belajar pelan-pelan, lihat. Ya, bukan pakar di bidangnya, bukan. Tapi minimal kita tahu. Minimal kita mengerti sampai menyimpulkan tidak ada satu ilmu pun yang tidak selaras dengan ajaran Al-Quran. Semua itu nyambung. Fisika dengan metafisik itu bersamaan. Makanya orang belajar fisika harusnya kenal Allah, bukan jauh dari Allah. Ngapain pintar-pintar gak kenal Allah? Konslet. Gelar tinggi-tinggi, pintar-pintar gak kenal Allah. Pintaran anak TK. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tinggi-tinggi gelar dokter, siapa Tuhanmu? Berdasarkan kejadian alam semesta. Rumit amat berpikirnya. Si amat aja gak rumit-rumit. Tinggi-tinggi. Jadi kalau benar kita belajar fisika tuh asik luar biasa. Asik demi Allah saya katakan. Ada kaitan dengan iman, kaitan dengan akhlak. Anda baru masuk belajar bab gaya, itu kalau baca bab iman di Sahih Al-Bukhari kitab kedua, nyambung. Bab gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk sama dengan yang keluar. Al-imanu yazidu wa yantaqisu wa yazidu bi-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Ya, kalau yang masuknya kecil, pukulannya kecil, gayanya kecil, keluar bunyinya kecil, kencang-kencang. Iman juga kalau kencang, keluar effortnya, usahanya kencang. Imannya kencang, amal solehnya kencang. Amal solehnya lemah, tandanya imannya lemah. F1 sama dengan F2. Pindah bab akhlak, F berbanding lurus dengan P, rumus tekanannya kan, hukum Pascalnya. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya semakin tertekan. Public figure, artis-artis, politisi, macam-macam banyak gaya, tertekan hidupnya. Anda mahasiswa, tugasnya belajar, tapi kalau banyak gaya, tertekan Anda.
Halo, betul? Anak ITB ini tuh. Ya, betul aja. Saya yang belum nikah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Minimal kiamat kurang 2 hari lah, udah ada kepastian. Kalau mau cepat sekarang, ngapal Quran mas. Itu ahli Quran sekarang diburu, karena akan tiba satu masa trennya kembali kepada agama. Kembali. Dan sekarang kelihatan banyak orang rindu. Saya ngajar di luar, setahun sekali kita keliling. Di Australia, di Sydney bahkan, saat saya terakhir ke Sydney, itu sekolah Islam kalau nggak ada Qurannya kurang diminati. Di Jepang, sekarang bergerak sekolah Islam ke Quran. Insya Allah sekarang kita sedang bergerak. Kemarin kedatangan dari Jepang, itu desain kurikulum Qurannya dari kami nanti, Quantum Akhir Institute, dari Atheist Learning Center. Ada 19 negara yang tersambung dengan kita, termasuk nanti ada Korea, ada Kanada, dan beberapa yang lainnya. Sekarang ahli Quran, diburu ahli Quran itu. Jadi kalau antum bisa jadi mahasiswa sekaligus juga ahli Quran, mahasiswa ahli Quran, insya Allah hidupnya berkah, mudah, dan juga dipasangkan oleh Allah dengan pasangan-pasangan terbaik insya Allah. Ya. Ya, sekarang saya lihat banyak juga yang konsultasi calon-calon mertua itu, kalau nanya saya itu tokoh-tokoh pejabat-pejabat tuh. Pertanyaan pertamanya, Ustadz, tolong carikan yang para hafid ya. Nanyanya Qurannya dulu, bukan pintarnya dulu. Ya, nanti Anda datang tuh. Ya, ditanya, siapa namanya? Masya Allah, saya Torik Pak, baca surat At-Torik. Anda siapa? Saya Anas Pak, baca surat Anas. Aduh. Kalau Anda siapa? Nama dia Yusuf sebenarnya. Dia udah gemeter tuh. Saya Yusuf Pak, cuman panggilan sehari-hari Kulhu. Aduh. Satu lagi ya. Lanjut. Nah, alhamdulillah. Masih semangat? Takbir. Alhamdulillah. Jangan alergi sama takbir ya. Takbir itu kalimat baik untuk orang beriman. Kalau bertakbir itu komitmen jadi baik. Makanya selesai Ramadan bertakbir. Quran surah kedua ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Banyakin takbir atas petunjuk hidayah yang telah merubah Anda saat Ramadan. Makanya orang itu ketika bertakbir saat Idul Fitri, Allahu Akbar, itu tembus ke hatinya. Ingat saat puasa merubah diri menjadi baik. Kan saat puasa baik semua kan? Ya kan? Bohong ditahan, mau marah ditunda sampai buka. Ya? Ada orang pemarah, marah terus sampai istrinya juga bingung. Tapi waktu Ramadan ada orang ngejek 5:30, tinggal 15 menit lagi buka, ditahan sama dia tuh. Tumben Pak nggak balas, ntar habis buka. Habis buka dia lupa kan, udah selesai gitu, tanggung daripada habis pahalanya. Nah jadi bertakbir itu komitmen kebaikan. 2, takbir itu semangat pada kemuliaan dan kebaikan. Saya tiap 10 November ke Surabaya. Bung Tomo itu waktu menyemangati untuk berjuang demi NKRI itu dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya sekarang kalau anak-anak sekarang, kita, saya, Anda mengisi kemerdekaan dengan kalimat takbir, artinya komitmen membangun bangsa. Jadi, saya sedih saya itu kalau ingat pejuang dulu itu. Darah, keringat, air mata dan sebagainya, pengorbanan, dimakamkan di taman makam pahlawan. Sekarang kita tinggal menikmati ketenangan, kebaikan, kenyamanan. Ini bangun isi bangsa ini dengan kebaikan. Ya. Tepikan segala hal yang tidak baik dalam kehidupan. Insya Allah kalau seperti itu Allah ridhoi kita semua ya. Ya, kalimat pembukanya kan di preambul Undang-Undang Dasar itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang dengan didorongkan oleh keinginan duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adi Hidayat ingin bertanya. Oh, berarti saya yang tanya. Nah, ini cara baca itu kadang begitu. Salah titik, salah koma, salah intonasi, salah persepsi. Makanya kalau ada hal yang kompleks, langsung ketemu. Jangan dikirim via WA, kadang-kadang nggak nyambung. Ekspresi nggak kelihatan, dikasih emoji, keluar emosi, ya. Aduh. Jika saya belum diakikah saat saya bayi, maka apakah saya bisa mengakikahkan saya saat ini? Ada ibadah yang terbatas waktunya. Jika waktunya sudah lewat, selesai ibadahnya. Contoh, ada yang sifatnya fardu. Subuh waktunya kapan? Lama amat jawabnya. Ya subuh. Sholat subuh kapan waktunya? Kalau sudah lewat subuh, selesai waktunya. Muncul duhur, tiba sholat duhur. Kapan selesai? Ketika habis duhur, muncul asar. Jelas? Ada yang sifatnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, wajib atau sunnah? Kapan ditunaikannya? Itu. 2 rakaat sebelum duhur, bisa sampai 4. Sunnah atau wajib? Sunnah. Kapan waktunya? Sebelum duhur. Bisa nggak ditunaikan sebelum isya?
karena ada ibadah yang lain. Nah, jadi kalau sudah lewat masanya, sudah terlewat, bukan aib di situ, bukan aib. Terlewat masanya, terlewat waktunya, lewat, tidak berlaku lagi kesunahannya, tapi boleh diganti dengan sedekah. Misal yang senilai dengannya. Laki-laki kalau lahir bayi laki-laki berapa akikahnya? 2 apa? Kambing, ayam, apa-apa? Kambing, 2 ya. Ntar sampai 2 keluar dari sini bikin ayam. 2 ekor apa? Nah, 2 hewan, bukan 2 ekor ya. Ntar ekornya aja. 2 hewan kambing. Kalau seorang bayi perempuan 1. Baik. Pelan-pelan sini. Lewat waktunya. Sekarang sudah bukan bayi lagi. Sudah dewasa, bahkan sudah punya bayi. Sudah punya anak dan seterusnya. Maka lewat waktunya bisa kemudian diniatkan dengan sedekah. Ya. Laki-laki boleh sedekah senilai 2 ekor kambing. Perempuan boleh sedekah senilai dengan 1 ekor kambing, 1 hewan kambing. Boleh, silakan. Tapi yang paling penting makna akikahnya. Apa itu akikah? Akikah itu bukan sekedar wujud syukur kepada Allah, sekaligus juga perilaku yang menolak tradisi jahiliyah dan memberikan gambaran kepada kita kalau ada tradisi yang kurang baik, bisa diganti tradisi itu dengan yang lebih baik. Makanya nanti muncul fikih tradisi. Ada 4 jenisnya. Ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, teruskan, nggak ada pertentangannya. Apa dikira zaman jahiliyah nggak ada tradisi? Ada banyak. Di antara tradisinya ada yang baik-baik, ada, dan dilestarikan sejak zaman Islam sampai ke masa Islam, sampai sekarang bahkan. Contoh dari nama, pernah ada dengar nama-nama begini? Abu Abdurrahman, pernah? Abu Muhammad, Ummu Ahmad, pernah dengar? Nah, itu bukan sejak masa Islam, dari zaman jahiliyah sudah ada. Orang jahiliyah itu kalau ada tetangga lahir punya anak pertama, maka untuk memberikan penghormatan kepada orang tua itu, keluarganya, diberikanlah nama panggilan ayahnya pada anak pertamanya. Termasuk Rasulullah SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka disebut dengan Abul Qasim. Asalnya dari tradisi jahiliyah. Baik, gak bertentangan dengan syariat, dilestarikan, gak ada masalah. Ya, kalaupun ada tradisi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak harus ditolak, gak ada masalah. Pakaian misalnya, tradisinya bersarung, gak harus diganti pakai jubah, gak harus diganti pakai pakaian lain, silahkan teruskan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Apa ketentuan syariatnya? Tutup aurat, nyaman digunakan, dan tidak tabarruj. Dan sesuai dengan modelnya, laki-laki pakaian laki-laki, perempuan pakaian perempuan. Jangan ditukar, laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki. Kalau nggak pakai sarung bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting pakai celana, pakai alasnya. Mau pakai jubah boleh, silakan. Beragam saja kok. Dan tidak usah mengambil sentimen-sentimen rasialitas. Wah, ke Arab-Araban nih. Tidak. Pangeran Diponegoro itu pakaiannya jubah dan pahlawan nasional. Imam Bonjol pakaiannya apa? Jubah, pahlawan nasional. Tidak ada masalah. Jadi mau pakai sarung silahkan. Itu adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dan biasanya pindah tempat bisa berbeda. Anda kalau ke Yaman pakai sarung masih nyambung. Tapi ke Libya siang-siang pakai sarung, disuitin Anda, sweet katanya. Karena cuma 2 yang pakai sarung. Yang pertama baru malam pertama pernikahan, yang kedua baru disunat. Jadi menempat saja. Dan tidak usah dibangkitkan sentimen-sentimen berlebihan. Dan orang tua kita itu Masya Allah, kalau saya lihat dulu itu nggak pernah banyak teorinya, singkat, padat, tapi jelas. Nih, pakaiannya kenapa sarung? Padahal bahasa Arabnya izar. Kenapa bajunya koko? Kenapa santri dulu sendalnya bakiyah? Kenapa pecinya disebut dengan kopeah? Pernah dengar itu? Ini bukan ilmu TikTok, digetik jadi ketok, itu enggak. Asal begitu-begitu, tidak. Ini bukan asal-asal, bukan cocok logi. Kalau Anda pernah nyantri, saya itu nyantri. Di orang yang pernah nyantri tahu ini riwayat-riwayat begini. Syara'an itu sarung dari kata syara'an, sarungan. Santri itu pakaiannya itu dengan syariat. Jadi santri itu siap menunaikan syariat, syara'an, sarungan. Makanya ciri khas santri itu pakai sarung untuk menunjukkan komitmen dia menegakkan syariat. Kalau sudah menjadi santri masuk pesantren, siap menegakkan syariat. Pakaiannya pakaian takwa. Cuman lidah kita menyingkat dengan koko. Walibasu taqwa dzalika khair. Makanya pakaian takwa itu bukan sekedar pakaian-pakaian formal, bukan. Tapi ada nilai syariat melekat di dalamnya. Makanya nggak pernah ditemukan ada orang ke diskotik pakai baju koko. Iya, nggak ada. Dan kalau sudah pakai pakaian itu malu berbuat sesuatu yang salah. Kemudian setelah itu apa? Pakai kopiah, pecinya, khufyah. Kalau sudah berselimut syariat, sudah baik bertakwa, maka merendah khufyah, tunduk. Jangan sombong.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lalu berjalan karena Allah. Karena Allah yang baka. Ya? Karena Allah yakin. Mantap langkahnya tegakkan syariat. Mantap karena Allah yang kekal. Baka dan yakin disingkat jadi bakyak. Disingkat jadi bakyak, maka sendalnya bakyak. Ini bukan cocok logi. Tanyakan pada yang pernah nyantri, terutama orang-orang yang lampau. Diajarkannya begitu. Nah, ini tradisi tapi nggak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, tapi Nabi, nah ini yang nanti diserap oleh di antara para wali songo menyerap itu. Sanadnya dari sini. Diolah oleh Nabi supaya tidak tersinggung, diisi dengan nilai keislaman. Contohnya apa? Dulu orang jahiliyah kalau lahiran itu mereka potong hewan, tapi darah hewannya dioleskan ke bayi yang baru dilahirkan. Dulu begitu. Lahir si fulan, potong kambing. Nanti darah kambingnya dioleskan ke bayinya. Dengan khurafat, dengan dioleskan itu akan dijauhkan dari segala mara bahaya dalam kehidupan. Nggak diterkam hewan buas. Ya, nggak terkena musibah. Itu keyakinan mereka. Maka datanglah syariat dalam Islam mengakomodir tradisi itu, tapi diganti nilainya dengan kebaikan. Potong juga hewannya, laki-laki 2, perempuan 1. Cuman sekarang diganti namanya menjadi akikah. Itu asalnya, itu asal belurutnya akikah. Jadi nggak diolesin lagi, alirkan darahnya, sebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa hewannya kambing, bukan ayam? Itu juga ada pesannya. Kenapa akikah namanya? Bukan zabahah, bukan nahar. Akikah itu dari kata akka. Akka itu sesuatu yang terbelah, terpotong. Ya, ada anak yang ketika kecil-kecil disayang ibunya, dilatih, diberikan ASI, dikandung keluar, disehat-sehatin, bapaknya peluk, sayang, dijaga sampai dia dewasa. Tiba-tiba setelah dewasa terpotong hubungannya dengan orang tuanya, menjadi membangkang, jadi durhaka. Durhakanya anak pada orang tua disebut uququl walidain, dari kata akka. Maka dipotong dari sejak kecil. Jangan sampai menjauh dari syariat. Jangan bandel, jangan ditarik belakang maju ke depan, ditarik depan mundur ke belakang, persis kayak kambing. Diajak ke air takut. Air itu gambaran dari simbol agama. Ya, makanya sering di Quran digambarkan wahyu yang turun dari langit itu seperti air, menggemburkan hati yang kering sehingga tumbuh subur amal-amal soleh keluar darinya. Kambing susah ditarik ke air. Makanya disembelih dari sejak kecil itu sebagai gambaran. Akka sifatnya disebut dengan akidah, akikah. Harapan kalau dia disembelih dari sejak kecil, disembelih hewan untuknya, maka diharapkan sifat-sifat buruknya seperti sifat hewaninya dari kecil sudah diminimalisir, dihilangkan supaya tumbuh taat kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kalau sudah diakikahi, orang tua bertanggung jawab merawat anak itu supaya menjauhi sifat-sifat hewani. Itu maksudnya. Jadi satu paket tuh. Jangan cuma akikah ditinggal, tidak. Kalau sudah akikah, namai yang baik sesuai harapannya. Saya pengen anaknya ahli Quran, namai Muhammad Hamilul Quran misalnya. Saya pengen dia paham fikih, Muhammad Faqihus Sunnah misal. Nah, kalau sudah seperti itu, carikan guru, carikan tempat yang baik, satu paket. Itu paket. Itulah akikah. Jangan ditinggal begitu saja, disembelih hewannya tapi dibiarkan begitu saja. Kadang dikasih nama yang nggak sesuai. Senang dengan pelawak, diberi nama-nama pelawak, akhirnya ketika tumbuh jadi bahan tertawaan. Nggak salah, cuman memberikan beban. Makanya ada beberapa nama sahabat yang diganti langsung oleh Nabi. Beberapa nama yang wajib diganti itu satu, bersamaan nama-nama buruk seperti nama setan. Coba saya tes ya, hati-hati nih, kalau ada yang sama namanya langsung robah. Contoh, satu, setan penggoda orang sholat, Khanzab atau Khinzib. Ada yang sama di sini? Hadisnya sahih. Wa idza kabbara fayaqulu syaitanu. Apabila seorang sudah bertakbir maka setan membisikkan kepadanya, Uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Makanya kalau antum bertakbir begini, Allahu Akbar, sebelum takbir itu bisa fokus. Tapi begitu takbir Allahu Akbar langsung ingat semua apa yang tidak ingin diingat. Gak percaya silakan. Ntar besok subuh ya. Begitu antum takbir Allahu Akbar, sampai kalimat saya ini muncul. Ingat ya, kata Ustaz Adi. Itu setan tuh. Prinsip. Hatta la yash'urul musalli kam rakatan yusalli, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Ada lagi setan, maaf, menggoda orang wudu. Pernah merasakan was-was kalau wudu? Batal enggak, batal enggak, batal enggak, batal enggak gitu kan? Ya, padahal baunya udah kemana-mana gitu. Itu namanya walhan. Apa namanya? Nah, itu setan penggoda orang wudu, walhan. Ada nama yang mirip? Ganti. Dasim, setan rumah. Memberikan kegelisahan di rumah, memberikan was-was di rumah. Pernah di rumah kalau bangun malam tiba-tiba keluar kamar ada kegelisahan, takut ada jubah putih rambut panjang bolong bagian belakangnya. Takut ada yang menggoda, tiba-tiba dengar suara, takut lagi balik lagi. Pernah begitu? Padahal siang-siang gak ada apa-apa, kok tiba-tiba malam-malam susah ke dapur, takut kamar mandi. Itu dasim. Hati-hati dengan ruangan yang jarang difungsikan.
Kata Nabi, kalau Anda bikin rumah, ruangan itu harus fungsional. Jangan biarkan ada ruangan kosong. Begitu kosong, setan masuk. Cara mengusirnya gampang. Setiap masuk ke ruangan, ucapkan Assalamualaikum. Ucapkan apa? Assalamualaikum. Panjang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda masuk ruangan, ucapkan Assalamualaikum. Hadis yang mengatakan, kama qala Rasulullah SAW, fafarra syaitanu, maka setan keluar, waqala, dia berkata kepada temannya, kita nggak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda nggak katakan Assalamualaikum, dia katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Saya mengajarkan itu pada anak saya sejak kecil. Anak pertama saya, Muhammad Hamilul Quran, terus sejak usia 3-4 tahun saya ajarkan, kasih cerita. Kami biasa kasih cerita dari Quran, dari hadis. Saya bilang, Kak, ada setan penunggu ruangan di tempat kosong, namanya dasim. Tapi kalau kakak nggak ingin digoda setan, setiap masuk rumah, kamar, ucapkan Assalamualaikum. Dasimnya pergi. Dia waktu itu masih kecil, dia langsung praktekkan. Dia masuk kamar, dia buka Assalamualaikum dasim, katanya. Dia sebut namanya supaya jelas keluar. Itu dasim. Ada yang mirip? Ya, perempuannya tambah tak di ujungnya. Tak di ujungnya. Itu kan rumusnya. Muslim, perempuannya ya, mukmin, mukminah. Soim, kan? Dasim, itu dia. Ada nama-nama yang memberatkan. Ganti. Nabi pernah mengganti seorang yang konsultasi, ya Rasulullah, saya itu lekat dengan ujian, masalah terus. Siapa nama kamu? Ternyata namanya itu juga penuh beban. Kalau di kita misalnya diterjemahkannya si susah gitu. Ya, maka diganti oleh Nabi dengan si mudah. Ya, bahasa kitanya. Maka sejak saya itu berubah. Maka coba robah ya namanya. Robah nama kalau kira-kira merasa bahwa di balik nama itu ada yang kurang baik. Saya punya teman dulu namanya Samuri, penghafal Quran. Dia belum temukan apa maknanya itu. Dia konsultasi sama seorang ustadz yang dia katakan, jangan diganti, Samuri itu singkatan Abu Musa al-Ash'ari katanya. Maka sejak saya itu dia bangga, nama saya Abu Musa al-Ash'ari, disingkat Samuri, ya. Nah, itu babnya. Jadi kalau sudah diberi nama, konsisten dengan itu dan jaga sesuai dengan akikahnya. Berikan nama yang benar, diakikahi, dikasih nama, kemudian berdoa kepada Allah kebaikan untuk perjalanan anak itu, ya. Terakhir, kita berhenti di jam 9. Assalamualaikum. Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang yang masih suka melakukan maksiat tapi ibadahnya rajin? Kumayu teh. STMJ, ya. Salat terus maksiat jalan. STMJ. Aduh. Cabe, jelly, royal dan ginseng. Dalam benak orang tersebut mengakui dosanya, tapi hal yang terberat dia tinggalkan, yaitu maksiatnya. Apa yang salah dengan orang tersebut? Salahnya masih maksiat. Salahnya taubatnya tidak serius. Quran surah ke-4 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Salah sore, ba'da asar, jangan tunggu malam sambil tahajud, karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua, sungguh-sungguh. Terus begitu. Nah, bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya ketika dia benar-benar bertobat? Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup, terjaga dia dari yang salah, dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi yang salah-salahnya hilang, yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat, gambar yang tidak bagus, ya, video-video yang buruk. Tobat, di mana ciri diterimanya? Maka matanya sudah nggak suka lagi melihat yang salah, yang soleh yang dilihat, Quran yang baik-baik, itu tandanya. Dan dia nggak suka diarahkan kepada perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengar aja udah nggak suka. Itu ciri orang tobat diterima. Makanya setiap kita temukan kalimat taba, seringkali umumnya disusulkan dengan kalimat faman taba wa aslaha. Ya, dia bertobat dan dia berbuat islah. Nah, itu cirinya. Karena itu jangan putus asa dari tobat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, tobat lagi, terus tobat terus, sampai hati Anda merasa lelah dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari tobat.
Ya, mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang paling cepat begini. Kalau masih terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tobat nih. Pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Maaf teman-teman. Jangan putus asa. Ini kata Allah, jangan putus asa, aku sayang. Jangan putus asa. Dan biasanya ada bersitan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Aduh, diterima nggak kalau tobat? Masih bisa kembali nggak? Kalau ada kalimat itu tersirat, itu hidayah dari Allah. Rumus Qurannya cepat ambil. Ini Allah sendiri yang jawab, hambaku, disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil. Sujud, tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis, sampai hatinya lunak. Berusaha terus sampai kita merasakan ketenangan dalam taubat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status tuh? Ya, silakan. Paham?